Kita mulai ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Mafaza Masjid Fatimah Az-Zahra, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini. Allah pertemukan dalam rangka niatan yang baik. Kita kepingin mencari ilmu, kita kepingin iman kita dan Islam kita bertambah dengan ilmu yang kita dapatkan, dan kita ingin dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup kita ini semakin terarah. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan itu, ayo kembali ditata niatannya masing-masing. Datang untuk mencari ilmu, datang untuk memperbaiki iman dan Islam, datang untuk mencari ridha dari Allah dalam rangka memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat kita masing-masing. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, di siang hari ini saya tidak akan kebanyakan gak jelas lah, karena waktu kita terbatas. Ini katanya tadi panitia, Ustadz waktu cuma sampai jam 2 saja nggih. Nggih. Kenapa? Setengah jam. Sampai jam 3. Ngomong apa sampai jam 3 itu ya. Nah, kita mau berbicara langsung to the point tentang apa? Tentang pasanganku adalah ujianku. Yang pertama ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tulis dalam Al-Quran pada surah dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Surat apa? Al-Anbiya ayat yang ke-35. Supaya kita ngerti ternyata memang hakikat dunia ini ya ujian. Anda diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan keuangan, ada yang diuji lewat anak keturunan, ada yang diuji lewat pasangan, dan ada yang diuji lewat perkara-perkara yang lain di dalam kehidupannya. Nah, sehingga kalau panjenengan mau belajar tentang manusia, tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah ujian dari sisi pasangan. Entah itu suami atau
Istri. Bu, terkadang sing rotok greget itu suami atau istri? Saya tanya, jawab yang kompak. Saya tanya ibu-ibu dulu ya, ibu-ibu. Bu, sing radi greget niku suami atau istri? Sabar, tenang. Bapak-bapak, jangan kalah Pak. Jangan kalah Pak. Sing greget nih Pak, suami atau istri? Nah, makanya dua-duanya sama ya. Karena apa? Kita ini menjadi suami, termasuk panjenengan menjadi istri, itu tidak luput dari sifat manusiawi yang tentu penuh dengan salah, khilaf, dan alpa. Nggih napa nggih? Nah, maka kalau panjenengan sudah tahu dari awal nikahnya panjenengan dengan manusia, jangan terlalu tinggi ngerti apa ekspektasi apa? Jangan terlalu tinggi harapan. Tulis, manusia itu kecewa karena terlalu tinggi dalam harapan. Akhirnya ketika apa yang dia harapkan tidak terwujud, dia akan kecewa. Coba dari awal ketika ngelihat suami, welek. Kok heleknya ya? Ketika Anda ngelihat suami, oh suamiku ini pasti manusia yang penuh dengan kekurangan, sehingga ketika panjenengan mendapati betul-betul kekurangannya itu tampak, panjenengan boten kaget. Karena apa? Sudah diantisipasi dari awal. Maka kita kembali surat apa? Al-Anbiya. Ayat berapa Bu? Bagaimana bunyi ayatnya? Masya Allah. Ini Anda memalukan Ustazah Eva. Mana beliau? Ustazah, bagaimana ini Ustazah? Di Malang model begini tidak masuk Ustazah. Maaf, guyon. Sudah begini. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah menjelaskan kepada kita ada dua sisi. Sisi yang pertama, Allah mengingatkan bahwasannya setiap manusia pasti mati. Dan ibu-ibu tahu, mengingat kematian itu menghilangkan lara. Orang kalau ingin eling mati, itu maka semua ujian dunia terasa apa? Ringan. Sampai ada orang yang keblinger, dianggap mati itu menyelesaikan masalah, sampai dia memilih apa? Bunuh diri. Nah, di sini menunjukkan secara akal manusiawi, memang kematian itu pada hakikatnya pemutus semua ketidakenakan dunia. Tapi ingat, kalau orangnya memang orang yang baik. Maka dengan itu Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ustazah Eva saya mohon maaf ya bercanda tadi ya. Masya Allah, jangan mikir yang macam-macam Ustazah. Kenapa? Iya, panjenengan aman, saya pulang digeruduk jamaah ini. Karena sekarang lagi muncul feodalisme ini. Sudah, Rasulullah bersabda ibu-ibu sekalian dalam hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat yang lain. Yang hadis ini adalah hadis yang sahih. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza matal 'abdul mu'min," ketika seorang hamba yang beriman itu meninggal dunia, apa yang dia dapatkan? Istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Maka saat itu datang waktu untuknya beristirahat dari capek dan penatnya dunia. Loh, suami itu kan termasuk dunia, istri juga termasuk dunia, orang tua termasuk dunia, anak juga termasuk dunia. Maka ketika seorang hamba itu meninggal dunia, dia selesai dari semua ujian-ujian duniawi itu. Nah, kemudian Allah melanjutkan ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka oleh Allah diawali dengan kalimat mengingat mati dulu. Karena kalau orang itu ingat mati, sabari gampang. Saya barusan ketemu seorang laki-laki harus cuci darah seminggu 2 kali. Sudah setahun lebih jalan. Kemudian dia bilang apa? Tapi saya bersyukur Ustadz, karena semenjak saya cuci darah ini seminggu 2 kali, sholat duha tidak pernah putus, sholat tahajud tidak pernah putus. Kenapa? Kepikiran mati. Nah, maka dengan itu Allah mengawali ayat ini dengan mengingatkan kita tentang kematian. Wong mati itu sunnatullah. Anda takut ataupun Anda berani, podo mati nih. Anda orang baik atau Anda orang tidak baik, tetap juga mati. Anda siap ataupun tidak, tetap bakal mati. Maka yang kita khawatirkan itu bukan matinya, tapi dua. Bagaimana keadaan ketika kita mati dan apa yang kita dapatkan setelah kita mati. Kemudian Allah melanjutkan wa nabluukum,
Dan kami, kata Allah, ini yang dipakai oleh Allah fi'ilnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja dalam bahasa Arab yang artinya sedang, akan, dan terus terjadi. Sedang, akan, dan terus terjadi. Wa nabluukum, dan kami akan terus menguji kalian dengan ujian apa? Bisyarri, dengan ujian yang buruk, wal khairi, dan dengan ujian yang baik, fitnah, untuk memberikan ujian kepada kalian. Nah, sehingga Allah Ta'ala dalam ayat Al-Anbiya 35 ini, Bu, nyeritain sama kita, sudahlah, kalau memang namanya dunia, tidak mungkin dunia itu akan melepaskan kita tanpa ujian. Ayo ayat yang lain, yang sering ibu-ibu ingat, dalam surah Al-Ankabut, ayat 1 sampai berikutnya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Mana mungkin, kata Allah, kalian itu kok bisa-bisanya menyangka bahwa kalian itu setelah mengucapkan aku lu beriman, kemudian sama Allah ditinggalkan tanpa ujian. Gak mungkin, kata Allah. Kemudian Allah berfirman melanjutkan, walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan kami, kata Allah, telah memberikan ujian kepada orang sebelum kalian. Ternyata tujuannya apa? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Tujuannya satu, Allah kepingin melihat orang yang jujur di dalam keimanannya, orang yang jujur di dalam penghambaan dirinya kepada Allah, pasrah, manut kersone Gusti Allah, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah kepingin tahu orang-orang yang imannya cuma di lisan. Nah, maka dengan itu dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3, Allah jelas menunjukkan kepada kita, memang pasti namanya manusia hidup di dunia pasti diuji. Nah, sekarang ada ujian itu yang lewat pasangan. Anda buka surah At-Taghabun. Surat apa? At-Taghabun. Ayat 13, maaf, ayat yang ke-14 dan 15. Ayat berapa? 14 dan 15. Surat At-Taghabun ayat 14 dan 15. Ini kita sampaikan dulu dalil-dalil yang menyebutkan tentang pasangan itu adalah ujian. Nanti kita akan sampaikan ya apa menghadapinya. Ijol tombok. Bagaimana menghadapinya? Ijol tombok. Ustazah, kok begini jamaahnya? Masa ijol tombok, Bu? Suami Anda tidak baik, tuker tambah gitu? Anda kok menengai, ya Allah. Nah, sudah. Surat At-Taghabun ayat yang ke-14 kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka yang memegang peran di sini, Bu, keimanan. Maka orang kalau imannya lemah, yo dikit-dikit nangis, dikit-dikit putus asa. Dia kena masalah dikit sudah menjadi orang yang patah semangat. Kena masalah sedikit langsung menyalah-nyalahkan orang lain. Kena masalah sedikit mikir koyo mati lu enak. Kenapa? Imannya lemah. Maka tidak ada obat yang paling baik untuk menghadapi masalah kecuali keimanan. Kecuali apa? Keimanan. Nah, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian, tidak semua, sebagian dari pasangan kalian. Nah, kalimat sebagian di sini maknanya dua. Makna yang pertama, sebagian dari pasangan kalian, itu maknanya sebagian dari sifat pasangan kalian. Jadi tidak 100% menjengkelkan, gak mesti ono enake kan? Ada menyenangkannya, ada tertawanya, ada bahagianya, tapi sebagian dari sifat pasangan kita itu Allah datangkan sebagai ujian buat kita. Itu makna sebagian dari pasangan kalian. Sebagian di sini makna yang pertama, sebagian dari sifat pasangan kalian. Maka Rasulullah mengingatkan apa? La yafruku mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang suami yang beriman membenci istrinya yang sama-sama beriman. Jangan, kata Allah. Jadi dilarang membenci pasangan yang iman, itu dilarang. Kenapa ya Rasul? In radhiya in kariha minha khuluqan, apabila ada sebagian sifat pasangannya yang dia benci, sebagian loh ya,
radhiya minha khuluqan akhar. Tapi dari pasangan itu akan ada akhlak lain yang dia sukai. Misalkan memang orangnya gemuk, nggak usah guyang-guyu, biasa aja. Kenapa kalau ngomong gemuk kok sensitif ya? Sudah, misalkan Anda kok berdehem terus. Sudah, saya lanjutkan. Misalkan katakan memang orangnya gemuk, jadi secara fisik mungkin dalam tanda kutip normalnya manusia memandang itu sebagai kekurangan. Tapi ternyata dari istri yang gemuk tadi open sama anak luar biasa, nurut sama orang tua panjenengan, ternyata hormat banget sama orang tua Anda. Jadi sebagian sifatnya yang mungkin untuk Anda kurang menyenangkan, itu Allah bayar dengan sebagian sifat lain yang menjadikan Anda itu memaafkan kekurangannya. Faham? Jadi kalimat inna min azwajikum sebagian dari sifat pasangan kalian, karena tidak semua sifatnya kita benci. Nah, maka dengan itu Rasulullah bilang jangan membenci pasanganmu yang beriman. Kalau ada satu sifat yang kamu tidak suka, masih ada sifat lain yang lebih menyenangkan untukmu. Nah, Allah berfirman, itu yang pertama maknanya sifat. Makna yang kedua, tidak semua orang itu ujian untuk pasangannya. Ini makna yang kedua. Contoh. Jadi kalimat sebagian dari pasangan kalian itu menunjukkan tidak semua pasangan. Ada sebagian pasangan yang memang oleh Allah tidak dijadikan ujian untuk pasangannya. Contohnya siapa? Saya. Saya bukan ujian untuk istri saya. Ada apa Anda tidak terima? Percaya, Masya Allah. Saya doakan panjang umur, husnul khotimah, rezeki lancar, bahagia dunia, tepuk sakinah. Masya Allah. Sudah, saya lanjutkan. Nah, contoh nggih. Ibunda Khadijah. Tahu kan Ibunda Khadijah? Ujian tidak untuk Nabi Muhammad. Secara buruknya perangai, bukan. Tapi ujian dalam kebaikannya. Maka suatu hari malaikat Jibril turun membawa salam untuk Ibunda Khadijah dari Allah Ta'ala. Kalau Anda kan salamnya dari tukang paket kan? Esok paket, awan paket, sore paket, sampai mukanya suami kayak kerdusnya paket. Masya Allah. Sudah, ini ucapan salam dari Allah Ta'ala. Bayangin Bu, Ibunda Khadijah bukan Nabi, bukan Rasul, tapi kemudian Allah mementingkan beliau dengan langsung memberi salam dan memberi berita gembira lewat malaikat yang tugasnya hanya mengirimkan wahyu. Seakan-akan dalam kalimat itu Bu, Ibunda Khadijah itu oleh Allah seakan-akan dalam tanda kutip ya, karena sekarang ceramah ini rotok medeni, kalau tidak ada tanda kutip gitu, disclaimernya begitu, itu nanti dianggap Ustadz Rifki menganggap Ibunda Khadijah seorang nabi. Masya Allah, kenemenan Anda itu hidup kok kayak kaku banget ya, kayak kanebo garing. Tahu kanebo kering? Atos, kaku, alot, gak iso ditekuk, gak manfaat. Kanebo kering manfaat buat apa? Nggak ada manfaatnya. Kayak ngelap piring gak iso. Paling isone mek siji tok. Buat apa? Tambahan lauk. Tambahan lauk. Sudah. Maka Ibunda Khadijah, malaikat Jibril turun. Apa yang terjadi? Ya Muhammad, aqri Khadijata minallahi salam. Wahai Muhammad, sampaikan untuk istrimu, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, ucapan salam dari Allah. Kemudian apa? Wa aqri Khadijata minni assalam, dan sampaikan pula ucapan salam untuk Khadijah dariku, yaitu dari malaikat Jibril. Dilanjutkan, wa basyirha, berikan berita gembira untuk istrimu itu. Apa beritanya? Bi baitin fil jannati min qasabin la sakhabun fiha wala nasab. Ngerti artinya? Ya, itulah fungsinya pengajian ya. Berikan kepadanya berita gembira, Allah telah memberi untuknya satu istana di surga yang terbuat dari berlian. Jadi pondasinya berlian, besi penopangnya berlian, temboknya berlian, lantainya semuanya berlian. Jadi bukan cuma seperti pengacara yang kalau ngomong gini-gini pamer berlian di jari, itu yang tidak level Bu. Anda jangan gampang silau ya. Anda jangan silau dengan orang-orang non-Islam di dunia ini, karena memang Allah menganggap dunia ini tidak berharga, sehingga Allah kasih buat mereka. Untuk Anda yang beriman, tidak mungkin Allah kasih sesuatu yang tidak berharga Bu. Allah kasih untuk Anda sesuatu yang
berharga, yaitu akhirat. Sudah, berikan berita gembira untuk Khadijah, satu istana di surga yang terbuat dari berlian, la sakhabun fihi, atau dalam riwayat fiha, yang di dalamnya tidak ada kebisingan. Bising itu apa? Berisik. Kata Al-Imam An-Nawawi, kenapa sifat istananya Ibunda Khadijah adalah istana yang tidak mengandung kebisingan? Anda tahu, 25 tahun Ibunda Khadijah berumah tangga dengan Nabi Muhammad, tidak pernah angkat suara, tidak pernah marah, tidak pernah protes. 25 tahun. Anda? Lo kok ketawa? Anda? Setiap 5 menit, Masya Allah. Jangan di sini curhatnya, nanti. Kita bikin kajian khusus laki-laki nanti. Bagaimana trik menguatkan rumah tangga dengan naungan poligami. Nanti setelah ini. Sudah, lanjut. Dan berikan berita gembira, satu istana di surga dari berlian yang tidak ada kebisingan. Apa kata Imam Nawawi? Kenapa sifatnya kok istana itu tidak ada bisingnya? Karena Ibunda Khadijah menjaga rumah tangga Nabi, tidak pernah membuatnya bising selama 25 tahun. 25 tahun. Yang kedua, la sakhabun fiha wala nasab, dan tidak ada kelelahan di dalam istana itu. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi, lelahnya Ibunda Khadijah sudah habis ketika di dunia. Maka ketika pindah ke akhirat tidak ada lagi kelelahan. Nah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian, kalimat inna min azwajikum itu menunjukkan kalimat sebagian, bisa jadi sebagian sifat pasangan atau sebagian dari pasangan yang Allah berikan kepada kita. Apa Allah katakan tentang mereka? Wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwal lakum fahdharuhum, akan menjadi musuh untuk kalian. Menjadi musuh itu apa, Bu? Panjenengan kepingin sedekah, pasangan melarang. Panjenengan kepingin masukkan anak ke pesantren supaya pergaulannya terjaga, pasangan melarang. Panjenengan ingin pakai jilbab yang besar, yang rapi sesuai tuntunan syariat, suami mengatakan koyok teroris. Panjenengan kepingin melakukan kebaikan demi kebaikan, rumah itu kosong, hanya kepake di hari tertentu. Panjenengan mau, mas omai tak gawe TPQ yo, nanti mumpung kita belum pakai. Suaminya bilang, ojo, orang-orang TPQ kelas disiling kok dikira dikei, gak oleh dijaluk maneh. Pengalaman kan? Maka hitam di atas putih harus jelas, Ustazah. Anda korban atau pelaku? Nah, sudah. Maka itulah menjadikan Allah mengatakan mereka itu musuh. Terus Allah bilang apa? Fahdharuhum, berhati-hatilah terhadap mereka. Kemudian Allah mengatakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun rahim. Tapi kalau kalian memaafkan, kalian melupakan, kalian mengampuni, kalian berbuat baik kepada pasangan yang seperti itu, yang menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi musuh, menjadikan Anda tidak bisa beribadah dengan maksimal. Kalau Anda memaafkan, apa yang Allah katakan? Sesungguhnya Allah itu pengampun lagi penyayang. Maksudnya Allah itu pengampun penyayang ada dua. Allah mengajak Anda untuk meniru sifatnya Allah yang pengampun dan penyayang. Makna yang kedua, Allah janjikan untuk yang bisa memaafkan pasangannya, Allah akan ampuni, Allah akan sayangi. Jadi tidak usah khawatir, Bu. Wong api itu gak mungkin rugi. Tidak mungkin, orang baik itu tidak mungkin rugi. Maka kalau ada kalimat gini, Mbak, sampai lo dimanfaat nih mbak bojo sampean, maka jangan terpancing dengan provokasi semacam itu, ya. Maka kalimat-kalimat semacam itu ngerusak rumah tangga, Bu. Seakan-akan Anda itu baiknya oleh suami dimanfaatkan. Baiknya Anda itu seakan-akan oleh suami dijadikan alasan untuk dia menyakiti Anda. Padahal tidak akan rugi orang yang berbuat kebaikan. Ayat 15-nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak turun kalian adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim, tapi carilah pahala yang sesungguhnya di sisi Allah. Nah, sekarang perhatikan, Bu. Sekarang ada beberapa sikap untuk menanggapi. Menanggapi itu apa? Untuk merespon, kurang tepat. Untuk
menanggapi, merespon, menghargai. Menghargai apa Anda? Untuk menghadapi, merespon, menyikapi. Luar biasa. Anda kalau ngerti jangan ditutup-tutup, Pak. Beritahukan. Anda baru tahu kalimat menyikapi aja udah pelit. Nah, untuk menyikapi pasangan yang kemudian pasangan itu akan menjadi musuh dan ujian kita. Nomor 1, tulis. Nomor 1. Perhatikan, Bu. Hadis yang sempat saya baca di awal tadi. Nabi Muhammad, tulis, Nabi Muhammad mengajak kita untuk fokus pada positifnya bukan negatifnya. Nomor 1, Nabi Muhammad itu mengajak kita untuk memperhatikan pasangan, itu fokuslah pada apanya? Positifnya. Jangan Anda itu terlalu fokus pada negatifnya. Maka Nabi Muhammad bersabda, janganlah seorang mukmin laki-laki membenci istrinya seorang mukminah. Jangan, itu larangan. Jadi Nabi Muhammad melarang kita untuk membenci pasangan kita. Apapun yang terjadi. Walaupun nanti kalau saya lagi baik hati, tapi kayaknya enggak. Saya lagi enggak baik hati sekarang. Saya akan tunjukkan kepada Anda 5 hukum cerai. Jadi cerai itu hukumnya bisa jadi wajib. Dan bisa jadi mubah, bisa jadi makruh. Salah satunya apa? Yang menjadikan cerai itu wajib. Ketika kita memiliki pasangan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu maka cerai saat itu hukumnya wajib. Bahkan kalau suami disebutkan dalam hadis yang sahih, punya istri yang buruk akhlak dan agamanya, terus suami itu tidak mau menceraikannya hanya gara-gara faktor duniawi, cantik, kaya, kedudukannya tinggi, punya jabatan, orangnya terpandang. Jadi hanya perkara duniawi yang menjadikan dia tidak mau menceraikan istrinya, padahal akhlaknya buruk, agamanya juga buruk. Apa dampaknya? Oleh Allah doanya suami tersebut tidak akan diijabah. Jadi doanya itu oleh Allah tidak diijabah. Nah, jadi terkadang kalau melihat orang bercerai, ibu-ibu sekalian, jangan dipandang sinis. Pak, pegatan. Masa iya. Nah, maka udah biasa aja. Karena Anda tidak tahu, untuk dia itu bisa jadi cerai memang hukumnya apa? Wajib. Justru kalau tidak dia lakukan, dia akan mendapati rumah tangga yang semakin hari semakin menumpuk dosa, bukan menambah kebaikan. Nah, maka yang pertama Nabi Muhammad mengajak kita untuk fokus melihat apanya, Bu? Positifnya. Maka contoh, ini contoh serius ini. Istri Nabi yang pertama siapa? Setelah wafatnya Khadijah. Mau apa yang ngerti wana sopo. Setelah wafatnya Ibunda Khadijah, siapa istri yang pertama kali dinikahi oleh Nabi Muhammad? Saya ketawanya sampai bernada loh, Bu. Ummuna Saudah. Usianya berapa? Sepantar dengan Nabi Muhammad. Sepantar itu berarti berapa? Sekitaran usia 50 sampai 52 tahun. Pertanyaannya, kenapa kok Nabi Muhammad harus menikahi wanita dengan usia sebanyak itu? Sudah umur 50-52. Padahal Nabi Muhammad saat itu ya seorang yang cukup terpandang. Nabi Muhammad pilih siapapun tidak akan ditolak. Karena apa? Mungkin saya tidak mengatakan itu aib ya. Kalaulah usia yang tua itu dianggap aib, Allah menutupi kekurangannya pada usia dengan kedewasaan dan kematangan berfikirnya. Kekurangan Ummuna Saudah pada posisi, katakan misalkan itu kekurangan pada posisi usia, Allah tutupi dengan kematangan berfikir. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Rasulullah itu ketika ditinggal wafat oleh Ibunda Khadijah, kemudian tidak lama setelah itu ada juga wafat pamannya Abu, maka Allah menghadirkan seorang wanita yang mungkin secara usia tidak belia, tapi secara pemikiran dewasa. Yang itulah yang paling dibutuhkan Nabi Muhammad di saat itu. Dan terbukti dalam kisah yang lain, ketika Ummuna Saudah itu dalam tanda kutip oleh Nabi Muhammad ditawari cerai. Bukan karena Nabi Muhammad tidak suka, bukan karena Nabi Muhammad benci, bukan karena apapun. Tapi apa? Nabi Muhammad merasa iba. Iba itu apa? Gak tega.
Nggak tega. Kenapa? Istri Nabi Muhammad yang lain masih seger bergas. Jadi kalau diajak safar, itu masih kuat. Tidak memberatkan ya, maaf ya. Tapi Ummuna Saudah usianya sudah sangat lanjut. Dalam keadaan, mohon maaf ya, normal keadaan fisik perempuan di zaman itu, ya secara umum lah ya, perempuan dari negara Arab itu, ketika usianya bertambah, keumuman dari mereka badannya bagaimana? Melar. Gak terima. Ayo, saya ngomong bukan dari omongan saya, Bu. Anda tahu Ibunda Aisyah pernah diajak lomba lari sama Nabi Muhammad berapa kali? Yang disebutkan dalam hadis 2 kali. Yang pertama siapa yang menang? Ibunda Aisyah. Karena apa? Yang kedua siapa yang menang? Rasulullah. Kenapa kok Ibunda Aisyah yang kedua bisa kalah? Anda loh yang ngomong ya. Tolong kamera di arah sana. Kamera diarahkan sebelah sana. Saya tidak ikut-ikut. Saya tidak ikut-ikut ini. Ini termasuk pelecehan agama ini. Masya Allah. Nah, sudah ibu-ibu sekalian, itulah keumuman. Maka Ummuna Saudah itu ketika sudah mulai lemah, Rasulullah khawatir kok terkesan dia itu melayani saya dengan jerih payah yang luar biasa. Maka Rasul kesian, seakan-akan ingin dibebaskan lah. Wis lah, kamu tidak usah jadi istri saya. Apa kata Ummuna Saudah? Ya Rasulullah, jangan diceraikan. Tapi saya punya solusi. Apa solusinya? Saya hadiahkan semua jatah saya untuk Aisyah. Jadi kalau pas mau safar di Kopyok, kemudian yang keluar nama saya, ngerti di Kopyok apa orang? Ongklo. Diundi ya. Kalau di Jawa Timur itu kalau orang arisan, nah di Kopyok. Ngerti di Kopyok? Ya di Kocok itu kan. Kalau yang keluar namanya Ummuna Saudah, maka kata Ibunda Saudah apa? Maka aku hadiahkan untuk Aisyah. Dan jatah malamku aku juga berikan kepada Ibunda Aisyah. Nah itu menunjukkan bagaimana memang Ummuna Saudah ini secara manusiawi memiliki apa? Kekurangan. Tapi kekurangannya itu ditutup dengan apa? Kedewasaannya, pemikirannya yang matang, kemampuannya untuk bersikap dengan baik di hadapan Nabi Muhammad. Maka poin yang pertama, ketika yang Anda lihat pasangan Anda itu ternyata menjadi ujian untuk Anda, maka Anda salah fokus. Anda hanya fokus pada kekurangannya dan Anda tidak pernah melihat kebaikannya. Tapi itulah perempuan, Pak. Itulah perempuan. Perempuan ini dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan apa? Kalau ada salah seorang di antara kalian para suami, yuhsinu ilaiha, berbuat baik kepadanya sepanjang usia, kemudian dia melakukan satu kesalahan, apa kata Rasulullah tentang perempuan itu? Maka dia lupakan baik yang sepanjang umur tadi. Terus dia ngomong tentang suaminya apa? Wallahi ma ra'aitu minka khairan qatt. Demi Allah, sampean gak tahu apik belas, Mas. Mulai mantenanya sampai saiki soro terus, Mas, uripku. Coba, itulah sifatnya Tapi perempuan yang mana? Perempuan yang tidak ngaji ke Ustazah Eva. Kalau sudah ngaji sama Ustazah Eva, ya tentu hadis ini menjadi apa? Pelajaran. Oh, berarti kita tidak boleh menjadi seperti itu. Jangan sampai melupakan kebaikan suami. Suami juga gitu, jangan sampai melupakan kebaikan istri. Maka cara yang pertama ketika menghadapi kekurangan pasangan, atau Anda menganggap pasangan Anda itu datang dalam kehidupan sebagai ujian, bagaimana? Jangan hanya fokus pada negatifnya, tapi Anda coba korek positifnya. Poin kedua, pasanganku adalah ujianku. Sekarang begini, Bu. Ketika Anda menganggap pasangan Anda itu ujian Anda, maka Anda jangan pernah lupa, orang yang oleh Allah diuji adalah orang yang oleh Allah dicintai. Tulis, ujian tanda cinta dari Allah. Tulis. Kalau di Malang tidak pakai komando ini. Saya ngomong begini langsung otomatis diingkluk. Di sini dikomando dulu ya. Oh, di sini direkam. Oh, pinter, Masya Allah ya. Kalau ada yang gampang, kenapa yang susah? Dan itu prinsip kita banget ya. Kalau bisa disulitkan, kenapa dimudahkan? Sudah. Ujian tanda apa? Cinta. Dari siapa? Allah. Sekarang ada hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepada hamba itu. Nah sekarang terlepas, kalau pembahasan kita sekarang ujiannya lewat siapa? Suami, pasangan. Anda kok kayak nuduh sebelah sana Anda ya? Ya pasangan, bisa jadi suami, bisa jadi istri. Maka ketika Anda itu oleh Allah diberi suatu ujian, entah itu lewat pasangan kah, lewat orang tua kah, lewat anak kah, lewat ekonomi kah, kesehatan kah, maka itu ciri bahwa Allah mencintai Anda. Tapi ingat, dilanjutkan, tidak berhenti sampai situ. Faman radhiya falahur ridho. Maka barang siapa yang menyikapi ujian ini dengan keridhaan. Ridho itu apa sih Bu? Saya mau tanya, sabar sama ridho bagus mana? Kenapa? Sabar. Ayo, sabar sama ridho bagus mana? Dua-duanya ya jelas dong ya Ustaz. Masya Allah, ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo, bagus mana? Ridho. Kenapa kalau yang ngomong ridho kenapa? Ikhlas, beda cerita ridho sama ikhlas itu. Ridho itu nerima, pasrah, tawakal. Bukan ridho, senang, suka. Gini Bu, Anda buka kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, judulnya Uddatus Sabirin, bekal untuk orang-orang yang sabar. Dalam kitab itu Imam Ibnul Qayyim memberikan tahapan orang dalam menghadapi ujian. Salah satunya adalah sabar. Sabar. Kemudian husnudzon. Kemudian baru ridho. Jadi orang itu tidak mungkin ridho kalau tidak sabar. Tidak mungkin bisa ridho kalau tidak sabar. Berarti orang yang sabar belum tentu ridho. Orang yang sabar belum tentu apa? Ridho. Artinya begini, coba cek ya. Ini kalau orang sabar belum tentu ridho. Orang kalau kena musibah, dia kan tidak punya pilihan kecuali harus sabar. Nah, tapi sabarnya dia belum tentu menjadikan dia mencintai ujian ini. Itu sabar. Yang penting sabar itu Bu, gak protes itu sabar. Anda tidak marah, Anda tidak mengucapkan ucapan yang jelek, Anda tidak berbuat dengan perbuatan yang mendatangkan murka dari Allah. Ketika datangnya ujian, itulah namanya apa? Sabar. Tapi ridho itu apa? Mencintai ujian. Jadi ketika Anda oleh Allah dikasih pilihan, Anda tidak punya pilihan. Anda mengatakan, terserah apa yang engkau pilihkan untukku ya Allah. Nah termasuk pasangan Bu. Pasangan itu bukan untuk disabari, tapi untuk apa? Ridho. Bukan cuma sabar tapi apa? Ridho. Ridho itu apa? Ya memang dia pasangan saya. Maka baiknya saya cintai, kurang baiknya juga saya harus, bukan mencintai, maksud enggak baiknya dicintai. Saya harus terima. Karena memang itu sepaket, enggak iso kan? Suami tak pek lomane tok. Kerengi PN. Jadi suaminya berapa orang kok PPN ini ya? Nah sudah, maka ridho itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Faman radhiya falahur ridho. Orang yang ridho dengan ujian dari Allah, maka Allah akan memberikan keridhaan untuknya. Sebaliknya, waman sakhita falahus sukht. Tapi orang yang murka dengan ujian dari pasangan tadi, itu berpotensi mendatangkan kemurkaan dari Allah. Berarti sifat yang kedua, ketika mendapatkan ujian dari pasangan, pasanganku adalah ujianku, itu apa Bu? Ujian adalah tanda cinta. Terus solusinya apa? Ridho. Sekarang Anda tambah pada poin yang kedua. Pada poin yang kedua, bagaimana ridho atas ujian pasangan? Tulis. Ini ngaji serius saya ini, baru ini saya bisa serius. Sekarang kan cara yang kedua, Anda meyakini kalau diuji berarti oleh Allah diapain? Dicintai kan? Karena orang yang tidak dicintai tidak akan diuji, diculni sama Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah cinta, Allah kasih ujian. Tujuannya apa? Anda gemandul marang Gusti Allah. Gemandul itu apa? Cekelan. Orang kalau hidupnya penuh dengan ujian, sholatnya ya apa? Rajin. Khusyuk. Puasanya istiqomah. Baca Qurannya rajin, iya benda. Tapi ketika ujiannya pergi,
Melayu. Ya sholat ya lek eling tok ya. Wong gak sholat rapopo sing penting eling kan? Gak sholat gak popo sing penting eling kan? Sholat itu kan untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, yaitu Allah. Berarti kalau Anda tanpa sholat sudah iling kan ya tidak apa-apa ya. Ini nanti video saya dipotong, jadi masalah saya ini. Sudah, lanjut. Nah, maka ibu-ibu sekalian, maka ketika orang itu oleh Allah dicintai, Allah tidak kepingin dia jauh dari Allah. Bagaimana caranya? Aku kepingin kamu terus sholat, terus doa, terus ngaji, terus puasa. Bagaimana caranya? Kita mau tidak mau pasti ngaku. Musibah itu bikin kita dekat dengan Allah. Nah sekarang Ustadz pada poin yang kedua, kalau itu memang tanda cinta dari Allah, sikap kita apa? Ridho. Terus bagaimana tipsnya agar ridho dengan ujian lewat pasangan? Ada 3, tulis. Nomor 1. Apa nomor 1 Bu? Tauhid. Ini Ustazah Eva banget ini. Nomor 1 apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Tidak ada yang terjadi di muka bumi kecuali atas izin Allah. Dan tidak ada yang mampu menyelesaikannya kecuali Allah. Itu tauhid dulu di awal. Jadi kalau Anda nikah sama seseorang, seiring berjalannya waktu mulai muncul tabiat aslinya. Loh, kok ternyata seperti ini? Loh, kok ternyata begini? Ini maju tambah soro, mundur ndak punya pilihan. Maka bagaimana? Anda harus meyakini datangnya orang ini dalam kehidupan saya, itu pilihannya siapa? Allah. Dan tidak akan menjadikan saya mampu menghadapi orang ini kecuali Allah. Itulah tauhid. Maka orang beriman kalau kena masalah ucapannya apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Seperti kemarin Indonesia kalah itu. Itu saya ngomong begitu sambil saya mangkel sama Rizky Ridho itu. Pewang bal karinya Pak Didik tok digiring bareng, ya Allah. Yang nonton Indonesia lawan Irak itu loh. Tak pikir aku karuan aku baik itu bang sampean iki beh. Lawang bola itu coba dikirim ke Muhammad Rahmat Paes. Itu namanya dia. Kiper timnas apa? Muhammad Rahmat Paes. Coba dikirim ke Martin Paes, dus. Sama Martin Paes ditendang, dup. Selesai, tidak ada gol itu. Lah sama Ridho kata gaya-gayaan tuh digiring. Sikat sama pemain Irak, jadi gol. Nah, tapi orang beriman tidak boleh begitu. Karena apa? Semua itu terjadi atas kehendak siapa? Allah. Maka ucapkan qadarullah. Hadirnya wong situ iki ndek uripku, iki takdire Gusti Allah. Wa ma syaa fa'al. Dan Allah akan melakukan, mengerjakan apapun yang Allah kehendaki. Maka itu nomor 1, tauhid, supaya muncul ridho. Nomor 2, supaya muncul ridhonya bagaimana? Orang itu ketika mendapatkan ujian, entah itu dari pasangan ataupun dari yang lain, tapi kalau tema kita pasangan, ingat Bu, supaya Anda bisa ridho dengan keberadaan pasangan yang tidak sempurna itu, bahkan datang kok rasanya mek ngelarak niati tok yo. Coba angkat tangan yang seperti itu. Yang dapat suami kok malah loro hati terus. Mana orangnya? Angkat tangan. Ngono iku wong yo teko. Yang mana? Nah, maka cara yang kedua Bu, jangan ngelihat dunia tapi lihat akhirat. Cara kedua, fokus pada kehidupan akhirat. Kenapa? Fokus pada kehidupan akhirat. Kalau Anda mikirnya dunia, ya Anda mikirnya disakiti terus. Disakiti. Sampai nangis dorong umbele wis metu dhisik. Ada yang curhat model begitu ya, ada nangis belum umbele metu. Maaf Ustaz. Sakit menghayati Ustaz. Sampai ingus pengen keluar juga. Nah, misalkan ya. Maka Bu, jangan fokus pada dunia. Kalau Anda fokus pada dunia Bu, Anda akan terus teringat dengan sakitnya itu. Tapi fokusnya apa? Tak kasih contoh. Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi masalah yang sampai dalam sebagian keadaan menjadikan Nabi Muhammad itu merasa, dalam tanda kutip ya, sumpek. Apa ucapannya Nabi Muhammad? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, urip ndek donya ngono sementara. Maka ya Allah, tidak ada kehidupan yang aku cari kecuali kehidupan akhirat.
Kenapa mikir akhirat itu ngelegakne ati, bikin Anda ridho? Karena Anda tahu kalau saya sabar dan ridho di sini, akhiratku bakal cerah. Maka poin kedua, jangan fokus pada dunia, tapi mikir akhirat. Yang ketiga, perhatikan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Kalau ujian itu semakin berat, maka ganjarannya semakin besar. Maka ketika Anda merasa semakin susah hidup Anda dengan keberadaan suami yang semacam itu, ojo khawatir, jangan khawatir. Kenapa? Maka pahala dari Allah yang maha adil untuk Anda pahalanya semakin besar. Maka nomor satu, bagaimana biar ridho? Tauhidnya diluruskan. Ini datang, muncul, hadir, ada karena kehendak siapa? Allah. Maka tidak ada yang mampu menyelesaikan kecuali nomor dua, fokusnya akhirat, jangan dunia. Nomor tiga, elingan pahalane. Diingat apa? Pahalanya. Semakin berat, pahalanya semakin besar. Sekarang masuk poin yang ketiga. Pasanganku adalah ujianku. Anda buka surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Surat apa, Bu? At-Taghabun. Tadi 14 dan 15. Yang itu menunjukkan kepada kita dalil bahwa memang pasangan itu adalah ujian. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, Allah Ta'ala berfirman, ini poin yang ketiga, nggih. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah muncul musibah apapun, ibu-ibu. Entah suami menghadapi istri atau istri menghadapi suami, yang kurang menyenangkan, kurang membahagiakan, yang nampaknya kok gini banget, maka ingat, musibah itu tidaklah datang kecuali atas izin dari Allah. Sampai situ Anda paham? Berikutnya apa? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan bimbing hatinya. Maksudnya bimbing hatinya apa? Allah akan tuntun dia, Allah akan arahkan langkahnya, Allah akan mudahkan dia menyelesaikan musibah itu dengan cara yang terbaik. Syaratnya apa? Wa may yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Nah, maka poin ketiga, menghadapi suami yang menjadi ujian atau menghadapi istri yang menjadi ujian, yang dikuatkan apa? Poin ketiga, kuatkan keimanan. Kuatkan apa, Bu? Keimanan. Bagaimana cara menguatkan iman atas keburukan pasangan? Tunggu dulu, jangan itu dulu. Maksudnya apa, Ustadz? Menguatkan iman ketika mendapati pasangan itu sebagai ujian. Maksudnya apa? Ayo, yang tahu, yang tahu. Tak kasih hadiah haji tahun depan tanpa antri. Syaratnya bayar sendiri. Ayo, bismillah, tidak usah guyang-guyu, serius saya, serius. Ayo, haji tanpa antri tahun depan. Kenapa? Di PHP? Loh, Ustadz diwara PHP? Masya Allah. Hati-hati loh, Bu, ini tangganya tinggi loh, Bu. Di Malang itu ada ibu-ibu ngerasani saya, cuma tangga 3 pendek-pendek kakinya patah. Ini tangga, Masya Allah, Masya Allah. Anda kalau jalan nanti diperhatikan betul, Bu, ya. Saya tidak menginginkan sesuatu yang buruk terjadi, Bu. Tapi kalau itu sudah kehendak Allah, apa kata sudah? Astagfirullah, sudah. Bu, apa arti menguatkan iman ketika kita menghadapi pasangan sebagai ujian? Lihat, Anda tahu Asiyah dengan Fir'aun? Tahu apa enggak? Tahu apa kenal? Tahu. Itu Fir'aun apanya sama Asiyah? Suami. Pasangannya bukan? Ujian bukan? Cara Asiyah menghadapi Fir'aun dengan apa? Imannya. Imannya. Mau tahu buktinya begini. Ketika Asiyah itu kan ketahuan dia beriman kan, akhirnya sama Fir'aun diapain? Disiksa, badannya itu dipenteng. What the meaning of dipenteng? Dipenteng itu dijebreh nih, ya sudah. Tangan, kaki diikat di tengah panasnya padang pasir Mesir, dijemur. Sambil dijemur dan Masya Allah, Ustazah,
Saya insya Allah pahala saya besar hari ini, membahagiakan orang loh. Masya Allah, bahagia nggak Bu? Kirim salam sama suami ya Bu. Sudah, itu sama Fir'aun diapain? Dicambuk. Ketika dicambuk, ternyata Fir'aun melihat ada senyuman di pipinya siapa? Kok senyum di pipi sih? Di bibirnya Asia. Fir'aun bilang apa? Pantes lawong gendeng. Iya, Fir'aun bilang begitu. Pantes dipukulin ketawa. Pantes dia tidak beriman kepada saya. Pantes dia punya sesembahan selain saya. Pantes dia menganggap saya bukan penguasa alam semesta. Lah memang gila. Apa yang terjadi? Fir'aun tidak tahu bahwasannya saat itu keimanannya Asia yang menyelesaikan semua masalah. Contohnya begini. Nah, Fir'aun kan mukul, pak. Asia tersenyum. Anda tahu kisah sebelum senyumannya Asia itu apa? Siti Asia berdoa. Dalam doanya itu diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qawmidh zalimin. Rabbi, ya Allah, ibni li, bangunkan untukku, indaka, di sebelahmu ya Allah. Lihat cara doanya Siti Asia ini, minta di sebelahnya Allah berdampingan. Rabbi binili indaka baitan, sebuah rumah, atau kalau diartikan istana, fil jannah, di mana? Di surga. Wa najjini, dan selamatkan aku, min fir'auna wa amali, dari si suami yang bengis ini dan bala tentaranya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari orang yang zalim. Ketika Siti Asia yakin betul, yakin itu namanya apa Bu? Iman, bahwa doanya didengar oleh Allah. Dia yakin betul orang yang memperjuangkan keimanannya tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Langsung Allah buka pintu langit, krek. Allah panggil Siti Asia, Asia, rumahmu sudah jadi. Maka Siti Asia itu memandang ke arah langit, ternyata istananya sudah beres. Keimanan itu yang menjadikan dia merasa ujian dari Fir'aun itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Anda tahu kan manusia yang mati syahid pertama dalam agama Islam siapa? Sinten? Iya. Dikasih kerpean sama Ustazah Eva. Namanya adalah Sumayyah. Jadi Sumayyah ini seorang budak perempuan milik Abu Hudzaifah. Ketika Yasir dan keluarganya pindah dari Yaman ke Medina, maka bukan ke Medina, ke Mekah, maka oleh Hudzaifah si Yasir itu dinikahkan dengan Sumayyah. Akhirnya Sumayyah dibebaskan sampai punya anak namanya Ammar bin Yasir. Itu sejarah singkatnya. Sudah, ketika ketahuan bahwa Sumayyah dan sekeluarga masuk Islam, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Disiksa habis-habisan. Sampai Sumayyah itu Bu, dinyek sama Abu Jahal. Dibilang apa? Alah Sumayyah, kamu itu beriman hanya karena kepencut gantengnya Nabi Muhammad. Tidak terima Sumayyah. Loh, wong saya ini beriman seriusan. Saya ini beriman karena saya meyakini Allah adalah pencipta alam semesta. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Akhirnya sama Sumayyah dibalas Abu Jahal itu. Dibalas. Sampai Abu Jahal murka, tombak besinya Bu dipanasi. Kemudian Asia itu dipenteng, dimasukkan itu. Baru salah satu kata harus diprotes. Perempuan banget. Astagfirullahaladzim. Saya di Malang enggak begini loh Bu, biasa aja loh Bu. Sudah, Sumayyah itu dipenteng. Bukan Asia, Sumayyah. Jangan salah Anda, memalukan. Dipenteng, terus ditusuk pakai tombak besi tadi. Dan itu bukan cuma ujungnya yang besi, sampai tangkainya itu itu besi. Ditusukkan pakai alat ke kemaluannya Sumayyah bagian depan dan keluar di tengkuk kepalanya bagian belakang. Kemudian si suami disiksa, si anak ketakutan. Anda tahu yang menjadikan itu terasa ringan apa? Iya memang iman, karena pembahasannya iman kok.
Maksud saya apa kisahnya sampai kok kita katakan itu iman yang menjadikan itu terasa ringan? Rasulullah lewat, tung, 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 tung. Nabi Muhammad belum punya kemampuan dan kekuasaan untuk membela. Nabi Muhammad bilang apa? Satu kata, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Keluarganya Yasir yang sabar. Kenapa? Karena sebentar lagi kalian bakal boyongan ke surga. Kalian bakal pindah kemana? Ke surga. Ucapan surga dari Nabi Muhammad tadi menjadikan Sumayyah itu rela kemudian ditusuk pakai besi panas, dan si suami rela kakinya ditarik pakai 2 ekor kuda, tang tang, sampai tubuhnya terpecah jadi 2. Kenapa? Karena keimanannya bahwasannya musibah ini ketika aku ridho, aku sabar, aku ikhlas, aku terima, aku tidak protes, akan mengantarkanku masuk ke dalam surganya siapa? Allah. Nah sekarang lihat, maka poin ketiga yang dikuatkan apanya, Bu? Imannya. Nah, menguatkan keimanan ini dengan 2 cara. Nomor 1, ilmu. Tidak ada iman tanpa ilmu itu pret. Iman tanpa ilmu itu apa? Pret. Anda tahu pret? Hah? Pret itu umuk. Umuk itu apa? Umuk itu ngaeng. Ngaeng itu apa? Kalau bahasa kami di desa kami itu bullshit itu. Nggak usah kaget, biasa aja. Sudah? Maka iman tanpa ilmu tidak ada ceritanya. Maka kuatkan ilmu. Bagaimana menguatkan ilmu? Baca ayat-ayat Quran, baca hadits-hadits Nabi yang berbicara tentang keimanan. Wabil khusus keimanan kepada Allah dan keimanan pada hari akhir. Secara khusus keimanan pada 2 hal. Rukun iman itu kan ada 6. Tapi yang paling mempengaruhi 2, iman kepada Allah dan iman dengan datangnya hari akhir atau hari kiamat atau hari pembalasan. Maka nomor 1 cari ilmu. Nomor 2, belajar dari kisah. Belajar dari apa? Kisah. Maka kisah-kisah itu, Bu, menguatkan apa? Keimanan. Ringtone-nya azan ya? Oh iya aja deh. Lepas dari itu kan jadwal azan, Bu, bukan ringtone. Anda tidak ngerti ringtone ya? Sudah. Saya lanjutkan sedikit lagi. Anda buka dalam Al-Quran, ibu-ibu sekali. Ini tentang iman. Tentang apa? Iman. Anda buka surah An-Nisa ayat 19. Ini masih pada poin yang ketiga, yaitu apa? Iman. Anda buka pada poin yang ketiga tentang iman pada surah An-Nisa ayat berapa? 19. Allah Ta'ala berfirman seperti ini. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan pergaulan yang ma'ruf. Ya termasuk kalau mau dibalik, ya boleh seorang istri melayani suami dengan cara yang ma'ruf. Karena ini kan berbicara tentang siapa? Pasangan suami dan istri. Kemudian Allah berfirman, melanjutkan. Fa in karihtumuhunna, kalaulah ada sebagian dari perangai suami atau istri yang kalian benci, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi dari apa yang kalian benci itu Allah mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. An-Nisa berapa? 19. Pergaulilah pasanganmu dengan cara yang baik. Kalaulah kalian membenci mereka, boleh jadi dari sebagian yang kalian benci Allah akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Anda buka kitab tafsir Al-Miqbas fi tafsiri Abdullah ibni Abbas. Terus kati nulis ketahuan tiba dikasih tertulis ya. Tafsir apa? Al-Miqbas punya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, ibu-ibu sekalian, menafsirkan ayat ini, bersabarlah kalian atas kekurangan, isbiru ala azwajikum, sabarlah atas kekurangan pasangan kalian. Itu kata Abdullah bin Abbas menafsirkan An-Nisa ayat 19. Terus Abdullah bin Abbas melanjutkan begini. Kalau ya, ini bisa suami, bisa istri, tergantung konteks yang panjenengan fahami. Kalau panjenengan perempuan, ya berarti istri. Kalau panjenengan laki-laki, berarti siapa? Suami. Kata Abdullah bin Abbas, kalau ada seorang istri sabar betul
menghadapi kekurangan suaminya, atau sebaliknya, kalau ada seorang suami sabar betul menghadapi kekurangan istrinya, apa yang terjadi? Kata Abdullah bin Abbas, Allah akan gantikan kesabarannya itu, Allah ganti dengan anak yang solihin, solihat, yang menyenangkan mata dan hatinya. Itu kalau dia sabar. Nah, dan ini iman, Bu. Iman artinya apa? Iman bahwa Allah pasti tidak akan mengingkari janjinya. Ketika Allah mengatakan kalau kamu benci dia, boleh jadi dari apa yang kamu benci akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Firman Allah bukan? Firman Allah dalam surat apa? An-Nisa ayat berapa? Maka mengimani ayat itu dengan membaca tafsirnya Abdullah bin Abbas, kalau aku sabar, aku tidak protes, aku ridho, aku tetap berbuat baik kepada pasanganku, maka kesabaranku akan Allah ganti dengan anak yang menyenangkan hati dan pandangan mataku. Bayangin. Jadi banyak, Bu, orang-orang zaman dulu kan gak gampang cerai ya. Anak-anaknya ya apa? Masya Allah, api-api. Kerjone pena, ibadah yo pena, tutur-tuturane. Ngerti tuturan itu? Yang ada istilah dari bahasa Wonosobo, angel temen tuturamu. Bahasa Wonosobo itu ya. Nah, maka itu, Bu, itu keimanan. Maka kalau kemudian orang tua itu sabar atas kekurangan pasangannya, Allah itu akan jadikan anak-anaknya solihin dan solihat. Tak kasih cerita. Disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Fatawa Ibni Taimiyah tentang orang tua yang sabar kepada pasangan, anaknya dadi anak sing api, soleh dan solihah. Begini ceritanya, ada seorang ulama, istrinya itu ganyang pol. Ganyang tahu? Ganyang itu nggudo ya. Wes pokok istrinya itu jadi ujian banget untuk dia, ujian berat buat suami ini. Tapi suaminya sabar. Sampai yang tidak sabar muridnya, malah muridnya tidak sabar. Muridnya bilang gini, wahai guruku, aku tidak melihat istrimu itu kecuali sudah waktunya untuk diceraikan. Wes pokok sampai muridnya yang ngomong, Bu. Si suami tenang, sabar, diam, tidak pernah ngamuk, dia doain suami, dia doain istrinya, dia berharap kebaikan dari kesabarannya itu. Subhanallah. Sampai muridnya protes, Pak Guru, itu istrimu Pak Guru, Masya Allah, kami tidak melihatnya kecuali sudah pantas untuk diceraikan. Apa kata suaminya? Asbir alaiha, wes gak popo, biarkan saya bersabar atas keburukannya. Apa yang terjadi, Bu? Sampai suatu hari Pak Kiai yang Masya Allah tadi dengan istrinya yang juga Masya Allah, apa na'udzubillah, astagfirullah itu ya. Ini Pak Kiai yang Masya Allah dengan istrinya yang astagfirullah itu, ini punya anak laki-laki. Sampai anaknya tumbuh remaja, kemudian dewasa, sampai menikah. Setelah si anaknya Pak Kiai itu menikah, setelah sekian bulan, menantu perempuannya datang ke rumah Kiai itu. Tanya apa? Pak, saya mau tanya, apa sih resepnya? Kok panjenengan itu bisa punya anak laki-laki sehebat itu, sesolih itu, seistiqomah itu, sebaik itu? Jadi pokok istrinya itu menceritakan kebaikan siapa? Suaminya, anaknya Pak Yai tadi yang sabar terhadap istrinya. Kok bisa sih Pak, kamu punya anak sekeren itu? Coba ceritain sama saya, supaya nanti cucumu, anak saya dan anak saya hasil dari anakmu itu menjadi cucu yang seperti bapaknya, sing uapik pol. Panjenengan dengar jawabannya apa? Sabartu ala adza ummihi ishrina sana farazaqani waladan salihan badalan lah. Aku sabar atas keburukan ibunya bojomu itu. Aku bersabar atas keburukan ibundanya, yaitu istriku, artinya istriku kan. Berapa? Ishrina sana, 20 tahun. Bukan kaleng-kaleng ini, Bu. Bukan kemudian sabarnya, saya sudah sabar Ustadz, 3 jam. 3 jam. Ini 20 tahun. Apa yang terjadi? Akhirnya Allah memberikan ganti kepadaku atas kesabaran itu dengan apa? Dengan anak yang solih dan
salihah. Sampai anaknya sehebat suamimu sekarang. Lihat Bu. Jadi tidak ada yang sia-sia Bu. Pasangan sebagai ujian itu Bu. Kalau iman Anda dikuatkan dalam surah At-Taghabun ayat berapa tadi? 11. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan membimbing hatinya. Anda buka tafsir Ibnu Katsir, orang yang mengimani takdir keburukan pasangan itu, Allah akan kuatkan kesabarannya. Maka yang dikuatkan apanya Bu? Iman. Terakhir poin keempat. Poin yang keberapa? 4. Anda buka surah Al-Furqan pada ayat yang ke-20. Surat apa? Al-Furqan ayat 20. Dalam surah Al-Furqan ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Wa ma arsalna min qablika minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atasbirun wa kana rabbuka basira." Begini Bu. Dalam Al-Furqan 20 jelas banget kita ini kumpul siapapun, mau teman, mau karyawan, mau bos, mau tetangga, mau apa? Bahasanya apa? Kumpul bestie. Tidak lain dan tidak bukan orang yang datang dalam kehidupan kita pasti ujian. Pasti apa? Ujian. Maka Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian atau sebagian yang lain sebagai apa? Ujian. Allah bilang atas birun. Apakah kalian bisa sabar? Nah, sekarang Bu, kalau kita ngerti bahwasannya memang Allah menjadikan orang yang ketemu kita adalah ujian untuk kita, termasuk pasangan itu adalah ujian, Allah mengatakan apa? Apakah kamu bisa sabar? Sekarang poin keempat, wasta'inu bis-sabri was-salah. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah berapa? 153. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan tariklah pertolongan dari Allah. Artinya apa? Mintalah pertolongan dari Allah atas pasanganmu sing rodok gregetno itu. Bahasanya pantas tidak gregetno? Menjengkelkan itu ya. Wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah atas keburukan pasanganmu itu dengan cara apa? 2. Bis-sabri was-salah. Dengan cara kuatkan sabarmu dan istiqomahkan salatmu. Nah sekarang Bu, sebagian ulama tafsir itu mengartikan sabar dalam Al-Baqarah 153, sabar di situ puasa. Sabar di situ apa? Puasa. Maka supaya pasangan yang datang sebagai ujian itu tidak menjadikan kita ini gagal dalam ujian, kuatno ibadah secara umum dan secara khusus kuatkanlah puasa Anda dan kuatkanlah apa? Salat Anda. Sekarang kita mau kasih contoh bahwa salat itu menyelesaikan masalah. Begini. Tahu seorang tabi'in bernama Urwah bin Zubair? Salah tempat ngaji saya. Urwah bin Zubair tahu? Siapa? Urwah bin Zubair ini siapa Bu? Oh ya betul, lawang Urwah bin Zubair kok ya anaknya Zubair bin Awam. Tapi ya betul ya memang ya. Urwah bin Zubair ini adalah putrinya Asma binti Abi Bakar. Kok putrinya sih? Putranya Asma. Dan Anda tahu kisah pernikahan Asma dengan Zubair bin Awam apa? Cerai. Jadi Asma itu Bu, akhirnya pada sisa akhir usianya itu bercerai dari Az-Zubair bin Awam. Dan Anda cek sejarahnya, ini rotok kontroversial ya. Dalam sejarahnya itu, kenapa Az-Zubair ibnul Awam itu menceraikan Asma? Ada 2 versi cerita. Versi yang pertama, Zubair bin Awam itu sesekali emosional sampai ringan tangan, mukul. Maka putranya tidak terima, Abdullah bin Az-Zubair itu sampai nyumpain bapaknya, kalau sekali lagi aku melihatmu memukul ibundaku, maka urusannya antara engkau dengan aku. Itu katanya Abdullah bin Az-Zubair bin Awam ngomong ke bapaknya, kalau kamu pukul ibuku sekali lagi, maka ini urusannya kamu sama saya.
Ini bukan anak kurang ajar sama orang tua, enggak. Ini apa? Bagaimana seorang anak membela ibunya. Karena normalnya perempuan kuat atau lemah? Lemah, maka enggak ada suami takut istri, itu enggak ada. Yang ada itu suami menghormati istri. Jadi lah ngomong wedi kak wedi, apa sih yang ditakutkan dari Anda itu? Wong Anda pergi lo ijole akeh. Maka kami ini bukan takut, kami ini cuma apa? Hormat. Wis tak mek ngene tok lho. Nggih, siap siap. Siap lah 86 dan siap salah. Wah, Masya Allah, sampai hormatnya itu ngalang-ngalai polisi ke komandannya ya. Sudah, kita lanjutkan. Itu versi yang pertama. Jadi Az-Zubair ibn Al-Awwam itu sesekali ringan tangan, maka anaknya tidak terima. Dibilang apa? Kalau kamu pukul ibuku lagi, kamu tak pisahin dengan ibuku, saya tidak terima kamu menikahi, kamu hidup bersama ibuku. Versi yang kedua, ada versi yang lain dan ini juga ada sejarahnya. Ini bukan tuduhan keji. Ada seorang perempuan namanya Atikah. Namanya Atikah, itu perempuan cantik luar biasa di zamannya. Yang siapapun yang menikah dengan Atikah itu riwayatnya mati syahid semua. Tidak usah kaget. Tapi kan tetap ya kepencut ayu memang loh. Sampai pada akhirnya Az-Zubair bin Awam itu menceraikan Asma untuk menikahi siapa? Atikah. Tapi itu versi udah yang nggak perlu kita perdalam ya. Nah tapi intinya ini rumah tangga orang baik bu. Asma baik, Zubair bin Awam satu di antara 10 yang dijamin masuk surga. Tapi mereka cerai. Mereka punya anak beberapa. Yang terkenal Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu kena penyakit namanya penyakit Akilah. Penyakit apa? Akilah. Apa penyakit Akilah itu? Di Indonesia tidak ada. Penyakit Akilah itu di Arab. Sampai sekarang masih ada. Itu orang kalau jalan di padang pasir tanpa alas kaki, itu ada kayak cacing kecil. Itu bisa masuk ke telapak kakinya. Kayak ngebor. Cup. Ketika dia masuk, maka dia menggerogoti kulitnya, dagingnya. Dia tidak akan berhenti kalau tidak diamputasi. Jadi tidak bisa kecuali diamputasi. Maka Urwah ini kena penyakit itu, maradul akilah. Maka ketika kakinya mau dipotong, dokternya bilang apa? Isyrab hadha. Disuruh minum khomer. Supaya apa? Liyazula aqlak. Supaya akalmu hilang, kata Urwah. Yang ngawur. Ini waktu kaki saya dipotong, ini genting. Ini keadaan kritis. Saya harus ingat kepada Allah. Terus dokternya tanya, lah kalau kamu tidak mau minum ini bagaimana kami potong kaki kamu? Kata Urwah, gampang wis. Idza dakhaltu fi salati faqta'u rijli. Gampang, kalau saya nanti salat, kalian lihat salat saya mulai khusyuk, ketokan sikilku. Lihat bu. Dan betul, ketika dia salat kakinya dipotong. Dan subhanallah, aman. Itu menunjukkan bu, untuk sakit fisik saja, yang sakitnya jelas-jelas sakit, salat itu bisa menjadi pelipur lara. Apalagi sekedar menghadapi pasangan, salat sing genah. Orang itu kalau sholatnya genah bu, masalah-masalah duniawi itu untuk dia kecil. Maka saya pernah diberitahu guru saya, Ustadz Sufyan Nur Al-Makki Al-Marbu Al-Banjari. Ustadz Sufyan itu ngomong begini ya, beliau itu menjelaskan apa? Menjelaskan tentang kalau sholat tidak menyelesaikan masalah duniamu, jangan berharap sholat akan menyelesaikan masalah akhiratmu. Jadi kata beliau, kalau masalah dunia itu tidak selesai dengan sholat, maka jangan berharap akhiratmu akan sukses dengan sholat yang seperti itu. Maksudnya beliau apa bu? Sholat itu kalau khusyuk, semua bisa selesai. Suami yang jadi ujian, insya Allah beres. Istri yang jadi ujian, insya Allah beres. Karena Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salat. Nabi Muhammad kata ibunda Aisyah, kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Nabi Muhammad itu kalau ada masalah langsung agi-agi salat. Agi-agi salat itu apa? Bersegera mendirikan salat. Setelah salat masalah selesai. Pernah suatu hari ibunda Aisyah dengan Sofia itu eker-ekeran. Gara-gara apa? Waktunya ibunda Aisyah ternyata oleh Nabi Muhammad yang dielus-elus tangannya Sofia. Ibunda Aisyah lihat, dipukul itu tangannya Nabi dan tangannya Sofia. Buk, ditarik tangannya Sofia. Langsung mereka berdua apa? Adu mulut. Sofia gangguin sih, ini kan rumah saya, ini malam saya. Kenapa tangan kamu yang kamu berikan kepada Nabi sampai rame. Sampai Rasulullah apa? Percumalah ini urusan perempuan. Ditinggal sholat maghrib. Ketika Nabi Muhammad selesai sholat maghrib, urusan mereka berdua sudah selesai. Siapa yang menyelesaikan? Allah Ta'ala. Dengan apa? Sholat. Maka sekarang kita rangkum.
Kalau memang pasangan itu menjadi ujian, apa yang harus kita lakukan? Nomor satu, Anda nulis apa enggak sih, Bu? Jangan melihat hanya negatif. Fokus pada nomor dua. Anda itu oleh Allah sedang dicintai. Supaya Anda itu gemandul marang Gusti Allah, maka dikirimi ujian lewat pasangan. Supaya Anda dekat sama Allah. Doa, zikir, ngaji, tidak putus. Karena Allah cinta. Kalau tidak ada musibah, tidak ada ujian, tidak ada tantangan, Anda akan malas doa. Nomor tiga. Apa? Yang dikuatkan apanya, Bu? Imannya. Karena At-Taghabun ayat 11, orang kalau beriman, ketika muncul ujian, Allah langsung yang membimbing dia untuk mampu sabar. Bagaimana menguatkan iman? Ilmu dan kisah. Yang keempat, apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Secara umum kuatkan ibadahnya. Secara khusus salat dan puasa. Baik, saya kembalikan kepada MC. Mungkin ada satu saja pertanyaan ya sampai jam 3. Barakallahu fikum.